Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp saya. Ini banyak sekali masuk pertanyaan, cuma yang saya harus tanggapi di sini hal-hal yang membahayakan umat atas nama makrifat. Banyak sekali, saudara. Begini, bagaimana tanggapan Tuan Guru? Mohon maaf, saya bukan Tuan Guru ya. Sekali lagi, saya hanyalah orang biasa, sama seperti saudara. Bagaimana tanggapan Tuan Guru ada orang sebagai guru makrifat, dia tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Menurut beliau, sholat itu tidak berlaku lagi baginya. Subhanallah, luar biasa. Jadi begini saudara, sebelumnya saya mohon maaf. Hati-hati kita mencari guru atas nama makrifat, hati-hati. Saya tak persis apa yang dimaksud orang makrifat itu tidak sholat lagi. Saya tak persis karena saya salah satu pelakunya di masa lalu. Ternyata saya melakukan kesalahan besar. Jadi begini saudara, orang makrifat bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Dia tetap melaksanakan sholat, ini ya betul-betul ahli makrifat. Dia tetap melaksanakan sholat, tetapi di dalam sholatnya itu bukan lagi dia yang berbuat. Yang berbuat itu adalah Allah. Karena dia fana. Dia tidak ada. Dia lenyap. Maka bukan lagi dia yang berbuat. Yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini sebenarnya tidak ada perbuatan. Atau kita ini tidak punya perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang dimaksud. Bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Dia tetap melaksanakan, tapi di dalam sholat itu dia betul-betul sadar tentang Allah, bahwa Allah itulah yang berbuat, bukan saya. Yang lebih berbahaya kalau kita merasa berbuat di dalam sholat itu, atau kita merasa bahwa akulah yang sholat. Nah, ini berbahaya karena dikategorikan menduakan Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Tetapi kalau kita merasa bahwa akulah yang sholat, berarti kita punya daya upaya. Saudara, saya akan meluruskan di sini tentang ma'rifat. Salat itu bagian daripada ma'rifat. Artinya, syariat itu bagian daripada ma'rifat. Kenapa disebut bagian daripada ma'rifat? Karena syariat itu adalah perbuatan Allah. Jadi harus kita pahami. Kalau ada yang merasa dirinya guru ma'rifat kemudian tidak sholat, hati-hati. Kalau kita bicara tentang ma'rifat, yang paling ma'rifat itu, yang paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih bersyariat. Karena dia tahu betul syariat itu bagian daripada ma'rifat. Tidak sempurna ma'rifat itu kalau tidak sholat. Contoh begini saudara. Kalau ada manusia lahir tidak punya tangan, maka disebut manusia itu tidak sempurna. Atau tidak punya kaki, disebut tidak sempurna. Seperti itulah syariat. Subhanallah. Kita harus menjaga syariat dengan tarekat. Tarekat itu harus dijaga dengan hakikat. Dan hakikat itu harus dijaga dengan ma'rifat. Kalau tidak dijaga, batal semuanya. Rusak. Sekali lagi saudara, hati-hati mencari guru atas nama ma'rifat. Saya paham betul apa yang dimaksud. Orang ma'rifat tidak lagi sholat, memang tidak sholat. Tapi bukan berarti dia tidak melaksanakan. Artinya tidak sholat. Di dalam sholatnya itu bukan lagi dia yang berbuat. Bukan. Yang berbuat itu adalah Allah. Subhanallah. Jujur saudara, saya pernah melakukan hal seperti ini. Saya pernah melakukan kesalahan besar. Karena dulu saya sudah merasa paling ma'rifat. Saya ceritakan sedikit. Setelah saya belajar dari beberapa guru yang terkenal termasuk kakek saya merasa bangga saya paling ma'rifat. Inilah satu sejarah perjalanan saya melakukan kesalahan yang paling besar.
Saya tidak lagi sholat. Untuk apa sholat? Tiba-tiba sudah saya sering jelaskan di konten-konten saya. Tiba-tiba ada di dalam diri saya suara sangat jelas berkata, Samsudin, jangan kamu hianati Rasulullah. Tiba-tiba yang bersuara itu keluar cahaya. Dia berkata, akulah Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu ada lagi berkata, lebih jelas lagi, Samsudin, jangan hianati Rasulullah. Dia keluar cahaya itu lalu dia berkata, aku Sayyidina Umar. Lalu ada lagi, Samsudin, jangan pernah mengkhianati Rasulullah. Dia keluar. Lalu dia menyebut namanya. Aku adalah Sayyidina Utsman. Yang terakhir, suara paling jelas, sepertinya sangat dekat. Samsudin, jangan pernah mengkhianati Rasulullah. Keluar lagi itu cahaya. Aku adalah Sayyidina Ali, subhanallah. Setelah itu saya sadar. Apa kesalahan saya? Padahal kalau dikatakan selawat, hampir saya tidak pernah putus berselawat. Yang dapat kesalahan itu adalah ketika saya merasa paling sempurna, saya tidak lagi sholat. Ini satu kebodohan, kesalahan yang paling besar yang pernah saya lakukan. Sekali lagi saudara, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sekalipun kita faham ilmunya, tapi kita tetap sholat. Kita tetap bersyariat. Kita tidak akan sempurna jadi manusia tanpa syariat. Tidak. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.